Coba tebak, apa kesamaan dari tiga hal ini? Doa religius palsu yang diucapin sama pembunuh bayaran di film Pulp Fiction, terus wabah campak yang kembali merebak di Amerika, dan, oh ya, satu lagi, sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Jeffrey Epstein. Kedengerannya kayak awal dari lelucon gelak yang lumayan kacau ya. Bener banget, memang terdengar kayak lelucon gelap. Tapi sayangnya, ketiga hal itu sebenarnya adalah sisa-sisa puing dari sebuah mesin politik raksasa yang bisa dibilang baru aja kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Nah, itu wilayah abu-abu yang sangat membingungkan. Maksud saya, disitulah Anda bisa ngelihat langsung bagaimana kepanikan struktural itu terjadi, tepat di tingkat paling tinggi pemerintahan. Tepat. Dan itulah inti dari sesi bedah materi kita hari ini. Jadi untuk Anda yang selalu haus wawasan baru, yang pengen tahu gimana roda gigi kekuasaan itu benar-benar berputar, sesi ini tuh ibarat masterclass. Hmm. Kita bakal lihat apa yang terjadi kalau retorika manis akhirnya nabrak beton keras realitas. Iya, realitas emang nggak bisa terus-terusan ditutupi narasi. Betul, dan sumber kita kali ini berasal dari dua analisis yang sangat tajam, satu dari The Daily Beast dan satu lagi dari diskusi hukum Medas Touch. Misi kita hari ini, kita mau membedah anatomi dari kekacauan komunikasi politik ini. Entah itu yang terjadi di medan perang, di panggung internasional, atau bahkan di ruang sidang federal. Oke, tapi sebelum kita gali ini lebih jauh, ada satu hal yang perlu saya tegasin banget di awal. Silakan. Sumber-sumber yang bakal kita bahas hari ini itu memuat konten, tokoh, dan pandangan politik yang sangat bermuatan ya, dari berbagai spektrum. Nah, kami di sini sama sekali tidak memihak, tidak mendukung, atau menentang pandangan politik apapun. Dari kubu manapun. Tentu saja, kita netral. Ya, tugas kami murni cuma menguraikan dan melaporkan gagasan serta fakta yang ada di materi sumber secara objektif. Tujuannya simpel, agar Anda bisa memahaminya secara utuh dan nanti bisa narik kesimpulan sendiri secara mandiri. Benar banget. Kita di sini murni sebagai, ya bisa dibilang pemandu bedah anatomi lah. Nah, mari kita mulai operasi ini dari tempat di mana taruhannya itu paling mematikan, yaitu medan perang. Oh, ini bagian yang berat. Sangat berat. Kalau kita lihat analisis The Daily Beast, pemerintahan Trump saat ini tuh seolah lagi nabrak tembok bata dengan kecepatan penuh. Gini, coba kita lihat datanya. Kebijakan tarif jadi bumerang buat ekonomi domestik, terus kebijakan imigrasi memicu krisis, dan yang paling masif, perang yang awalnya dijual ke publik bakal selesai dalam 5 minggu. Yang sekarang udah masuk minggu ke-7 kan? Nah, itu dia, masuk minggu ke-7 tanpa jalan keluar yang logis sama sekali. Dan kalau kita mau mengelitasi elemen retorika, jujur aja, gak ada yang lebih kerasa nyata buat Anda daripada angka di mesin pom bensin. Aduh, iya, itu kerasa banget di dompet. Banget. Dampak dari perang yang berlarut-larut ini brutal. Ada blokade efektif di Selat Hormuz yang benar-benar menjekik rantai pasokan global. Imbasnya, harga minyak mentah dunia itu melonjak tembus $100 per barrel. Wah, $100. Iya, jadi buat Anda yang mungkin lagi dengerin sesi ini sambil nyetir, itu artinya harga bensin naik tajam. Lonjakannya sekitar $1 per galon. Ini kan bukan lagi debat teori politik di TV ya. Bukan, ini udah kayak ekstraksi paksa uang dari dompet warga tiap hari. Tepat. Dan secara militer pun, angkanya sama absurdnya. Benar, di satu sisi AS itu ngehabisin rudal yang harganya jutaan dolar cuma buat nembak jatuh drone musuh yang nilainya paling cuma $10.000. Bener-bener nggak proporsional. Nggak masuk akal kan? Nah, di tengah krisis ekonomi bernilai triliunan dolar ini, Anda pasti mikir, wah mereka pasti bakal nurunin komunikator publik yang paling tenang, strategis gitu kan? Tapi apa yang kita dapat? Pete Hegseth, sang Menteri Pertahanan, Oh, konferensi pers jam 8 pagi itu. Iya, dia ngadain konferensi pers jam 8 pagi. Dia berdiri di sana ngomel-ngomel, marahin wartawan, sambil pakai sapu tangan saku motif bendera Amerika yang mencolok banget. Tapi, tunggu dulu. Disinilah letak puncak absurditasnya. yang soal sarapan doa itu ya. Iya, Anda gak bakal percaya ini. Di acara sarapan doa Pentagon, dia ngutip sebuah doa yang dia klaim, dia bilang ini dari kitab Yehezkiel di Alkitab. Padahal ternyata sumbernya sama sekali bukan dari kitab suci. Bukan.
Ternyata itu adalah dialog fiktif dari film Quentin Tarantino Pulp Fiction. Wah, gila sih. Maksudnya orang ini ngebacain naskah film Hollywood tentang pembunuh bayaran dan nyajiin itu seolah-olah itu ayat suci militer di depan para jenderal Pentagon. Itu absurditas tingkat tinggi. Kan, ini tuh ibarat seorang ayah yang rumahnya lagi kebakaran hebat, tapi bukannya nelpon pemadam kebakaran, dia malah nyiapin anak-anaknya di halaman dan marahin mereka karena nggak bersyukur dia udah beliin kembang api. Analogi yang pas banget. Kenapa coba strategi komunikasi tingkat tinggi bisa sekacau ini pas krisis nyata lagi mengancam nyawa? Jadi gini, hal yang paling menggelitik dari situasi ini tuh, kita sebenarnya lagi nyaksin mekanisme psikologis yang biasa disebut fase penyangkalan dan manuver putar balik atau spin phase. Spin phase. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Saat realitas di lapangan, kayak perang yang macet dan nguras anggaran habis-habisan ini, ternyata mengkhianati janji politik mereka, figur-figur seperti Hegseth ini terperangkap. Terperangkap karena nggak punya solusi nyata. Betul, mereka nggak punya rencana strategis buat dipresentasikan. Jadi, ya mereka terpaksa mundur ke naskah lama yang udah usang, yaitu performa maskulinitas dan agresi. Frasa-frasa klise kayak, kita bakal ngebom musuh kembali ke zaman batu, gitu-gitu. Makanya dia ngutip Pulp Fiction. Tepat, karena film itu tuh ngasih ilusi ketangguhan absolut yang sebenarnya, saat ini nggak dimiliki sama militer mereka di dunia nyata. Hegseth bahkan sempat rekam kamera nyoba menceramahi rakyat Iran soal gimana mereka harus bersikap. Menceramahi gimana maksudnya? Dia bilang ke mereka untuk pilih dengan bijak. Yang mana ya kan kedengarannya hampa banget buat musuh yang udah ngebuktiin walau mereka bisa bertahan dari mesin perang Amerika. Dan yang bikin kaget, manipulasi narasi perang pakai kedok agama ini akhirnya memicu reaksi keras yang jarang banget terjadi. Paus Leo dari Afrika yang kebetulan lagi tur sampai ngeluarin teguran publik. Teguran yang luar biasa tajam ya. Sangat tajam. Paus Leo secara eksplisit ngutuk siapapun yang memanipulasi agama dan mencatut nama Tuhan cuma demi keuntungan militer atau politik. Beliau pakai frasa yang berat banget. Kalau nggak salah, nyebut itu menyeret hal suci ke dalam kegelapan dan kotoran. Iya, itu bukan cuma kritik kebijakan loh. Itu udah delegitimasi moral secara langsung dari salah satu pemimpin spiritual terbesar di dunia. Terus coba tebak gimana reaksi pemerintah. Bukannya introspeksi, mereka malah nugasin jadi fans buat berdebat sama Paus. Wah, itu langkah yang... Ya ampun. Iya kan? Fans membalas dengan ngebela sejarah pengeboman ES. Dia nyoba nyamain situasi kacau sekarang ini dengan operasi heroik pembebasan Prancis dari Nazi di Perang Dunia Kedua. Padahal konteksnya beda jauh. Klasik dari kepemimpinan yang udah kehilangan arah. Mereka mati-matian nyoba menang argumen di acara TV kabel. Sementara di dunia nyata, mereka lagi kalah dalam perang yang sebenarnya. Bener. Dan ketidakmampuan pemerintah buat ngontrol narasi ini ternyata nggak berhenti di dalam perbatasan Amerika aja. Kelemahan ini kecium ibarat danah di air oleh dunia internasional. Reaksi berantai di tingkat global ya? Betul. Makanya pas kita beralih ke dinamika global, kita ngelihat keretakan aliansi yang sangat cepat. Selama ini kan pemimpin dunia kayaknya nyoba menyanjung Trump ya. Menjaga egonya biar sistem tetap jalan. Tapi sekarang? Mereka mundur serentak. Karena pada akhirnya, dalam diplomasi internasional, itu realisme selalu ngalahin sanjungan. Coba aja kita lihat Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Tunggu dulu. Bahkan Meloni ikutan menjauh. Bukannya Trump itu sering banget muji-muji dia di depan publik? Saya ingat dia pernah ngerangkul Meloni dan terang-terangan manggil dia cantik. Tepat sekali. Dan disitulah letak dinginnya kalkulasi geopolitik. Meloni mungkin kemarin bisa senyum nerima pujian itu. Tapi hari ini, dia lagi ngadepin pemilu di negaranya sendiri. Oh, tekanan dari dalam negerinya sendiri. Ya, warga Italia itu, sama kayak kebanyakan warga Eropa sekarang, sangat menolak agresi perang ini. Jadi, kalau Meloni kelihatan terlalu akrab sama arsitek perang yang lagi nggak populer itu, ya karir politiknya sendiri yang bakal hancur. Masuk akal. Jadi dia ambil jarak aman ya? Makanya dia ngambil langkah mundur secara drastis. Wow. Jadi pujian personal itu bener-bener nggak bisa ngebeli loyalitas politik, apalagi pas harga bensin lagi mencekik. Dan ini bukan cuma Itali kan? Oh bukan, ini fenomena berantai. Kanada udah mulai misahin diri secara diplomatis, yang mana itu aneh banget ngingat sejarah kedekatan mereka. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga ngelakuin hal yang sama.
Inggris gimana? Inggris emang nawarin bantuan sih di Selat Hormuz. Tapi kalau diperhatiin, bahasa diplomasi yang mereka pakai itu pasif-agresif banget. Kayak seolah-olah mereka mau cuci tangan dari tanggung jawab moral. Menjaga jarak aman juga berarti. Benar. Dan yang mungkin paling mengejutkan itu Viktor Orban dari Hungaria. Wah, Orban. Bukannya dia sekutu ideologis terdekat? Figur sayap kanan yang dipuja banget sama basis Trump? Nah itu dia. Sekarang bahkan Orban mulai nunjukin sikap bermusuhan secara terbuka. Maksud saya, ketika sekutu ideologis Anda sendiri mulai nyerang Anda, itu tanda bahaya. Itu keruntuhan struktural. Oke, jadi di luar negeri mereka dijauhi, harga energi mencekik kelas menengah, narasinya berantakan, terus siapa yang dijadiin wajah pemerintah di dalam negeri buat meredam kepanikan ini? Robert F. Kennedy Jr.? Ya ampun, RFK Junior. Iya. Dan kita bukan lagi ngomongin Clan Kennedy era Camelot yang harismatik gitu ya. Kita lagi ngomongin seseorang yang rekam jejaknya itu identik banget sama skeptisisme sains yang ekstrim. Sangat ekstrim. Fakta dari sumber kita mencatat proyeksi yang jujur aja menakutkan. Diperkirakan bakal ada 6.000 kasus campak di Amerika tahun ini, murni gara-gara kampanye anti-vaksin MMR yang terus dia gaungkan. 6.000 kasus penyakit yang sebenarnya udah bisa dicegah. Ini bisa diangkat. Sebenarnya bisa dijelasin lewat lensa psikologi politik. Gimana penjelasannya? Kalau kita telaah biografi terbarunya karya Isabel Vinson, yang kebetulan memuat kutipan langsung dari buku harian RFK Junior, kita bakal nemuin profil yang lumayan kelam. Kelam gimana maksudnya? Buku harian itu sama sekali nggak ngegambarin sosok teknokrat yang visioner. Isinya justru catatan tentang pergulatan dia ngelawan kecanduan di masa lalu dan rasa bersalah yang kronis. Oh, jadi ada beban psikologis yang berat. Sangat berat. Itu nunjukin siklus rasa sakit seorang pecandu yang terus-menerus nyoba pulih, tapi ya terus dihantui iblis masa lalunya. Oke, tunggu sebentar. Mari kita bedah logika ini pakai akal sehat. Ngangkat seseorang dengan bagasi psikologis seberat itu untuk ngurus kesehatan publik satu negara itu satu hal ya. Tapi secara politis, ini kan bunuh diri. Sangat berisiko, jelas. Coba kita lihat, PT Hexet jelas-jelas kewalahan. Dia bahkan dilaporin nggak becus nyusun rencana parade ulang tahun kemerdekaan yang ke-250. Ditambah lagi RFK Junior yang bawa mimpi buruk publisitas lewat wabah campak menjelang pemilu Sela. Pertanyaannya, kenapa orang-orang kayak gini malah dipertahankan? Pertanyaan yang bagus. Apakah sang pemimpin ini benar-benar buta sama kerusakan yang mereka timbulin? Atau jangan-jangan mereka ini emang sengaja dipasang cuma buat jadi boneka tumbal? Nah, Anda langsung menuki ke jantung masalahnya. Inilah paradoks utama dari apa yang kita sebut sebagai government of one, atau pemerintahan yang sepenuhnya berpusat pada ego satu orang. Ego di atas segalanya. Betul. Pemimpin model begini itu menuntut kesetiaan absolut di atas kompetensi. Akibatnya, para profesional, teknokrat yang emang beneran mampu nyelesain masalah, mereka pada nolak bergabung. Mereka tahu, percuma, mereka nggak bakal didengerin. Jadi basis talentanya menyusut drastis ya? Ya, karena menyusut, pemerintah akhirnya terpaksa narik tokoh-tokoh pinggiran, atau fringe figures. Tokoh yang punya reputasi buruk di mata publik mainstream, tapi mereka bersedia nawarin loyalitas tanpa syarat. Ah, masuk akal. Yang penting nurut. Tapi ada analisis tajam dari The Daily Beast yang relevan banget sama pertanyaan Anda tadi. Sosok kayak Hexgeth itu kemungkinan besar emang sengaja didorong ke depan panggung saat ini, semata-mata buat nyerap peluru publik. Oh, buat jadi tameng. Persis, nanti pas perang ini akhirnya harus dihentikan yang pastinya dengan konsekuensi miliaran dolar hangus tanpa ada kemenangan, sang pemimpin nggak bakal pernah nyalain dirinya sendiri. Hexet yang bakal dikorbanin. Tepat, Hexetlah yang bakal dipecat secara dramatis, dijadiin tameng manusia untuk ngelindungin sang pemimpin dari kegagalan strategisnya sendiri. Gila, masuk akal banget. Jadi gini ya polanya. Saat kebijakan domestik bawa wabak penyakit, kebijakan luar negeri bikin sekutu pada kabur, dan perang ngisap ekonomi negara. Apa yang dilakuin oleh sebuah ego yang lagi terancam hancur? Mereka mencari kompensasi. Betul. Kalau mereka udah nggak bisa ngebengkokin narasi politik, mereka bakal nyoba ngebengkokin realitas fisik. Dan ini bawa kita ke deretan proyek yang rasanya tuh kayak keluar dari novel fiksi ilmiah distopia. Karena gagal jadi negarawan, mereka beralih profesi jadi mandor proyek monumen. Peralihan ke arsitektur raksasa itu sebenarnya respons psikologis yang sangat kuno dari kekuasaan yang lagi goyah. Maksud saya, batu dan beton kan nggak bisa ngeritik Anda kayak jurnalis kan? Bener juga. Tapi visual dari proyek-proyek ini tuh sungguh di luar nalar. Coba Anda bayangin ini.
Sayap timur atau East Wing dari Gedung Putih dilaporin lagi dibongkar secara diam-diam di tengah malam. Kayak sengaja disembunyiin dari publik ya. Banget. Terus ada rencana ambisius buat ngebangun sebuah pelengkung atau arch raksasa. Bangunan ini tuh direncanain sepertiga lebih besar dari Arch de Triomphe yang legendaris di Paris itu loh. Dan efek dari bangunan itu secara visual juga signifikan kan? Sangat. Dampaknya, monumen raksasa ini bakal ngeblok secara permanen dari pandang historis dari Lincoln Memorial langsung tembus ke Pemakaman Nasional Arlington. Itu mengubah tata ruang historis secara drastis. Terus belum lagi soal laporan pesawat. Ada jet Boeing 737 senilai $108 juta dari armada Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pesawat yang tadinya khusus buat operasi negara, yang kata stafnya Christine Nuem, saking mewahnya sampai punya kamar mandi berdiri dan tempat tidur, sampai dijuluki Shackstastic. Wah, sektastik. Iya, dan pesawat itu sekarang kabarnya diserahin diam-diam untuk penggunaan pribadi Melania Trump. Kenapa coba? Mari kita gali lebih dalam. Kenapa ngebangun pelengkung raksasa pas harga bensin lagi nyekik leher warga? Jawabannya simpel. Ketika otoritas real seorang pemimpin itu menyusut, mereka ngompensasiin itu dengan ngebangun monumen. Monumen sebagai pengganti prestasi. Tepat. Monumen raksasa, renovasi Gedung Putih secara sepihak, sampai privatisasi aset bernilai ratusan juta dolar kayak pesawat tadi, itu semua cuma perwujudan dari rasa frustrasi. Menutupi rasa tidak aman. Mereka yang sebenarnya lagi runtuh berantakan. Mereka ngarepnya sejarah bakal nginget kemegahan bangunannya dan pelan-pelan ngelupain kekacauan narasinya. Tapi sayangnya masalah berurusan sama realitas adalah sekeras apapun Anda nyoba nutupinnya pakai marmer dan beton, realitas selalu punya cara buat ngejar Anda balik. Nggak bisa lari dari fakta. Betul, terutama pas Anda melangkah ke ranah hukum federal yang dingin, kaku, dan sangat teknis. Nggak semua krisis bisa ditutupin pakai pelengkung raksasa. Dan disinilah kita masuk ke sebuah jebakan hukum. Jebakan yang sama sekali nggak disengaja, tapi bisa berakibat fatal banget. Ini soal kasus pencemaran nama baik itu ya? Iya, di tengah tumpukan krisis global yang segunung, Trump malah sibuk ngajuin gugatan pencemaran nama baik yang menurut saya aneh banget terhadap Wall Street Journal. Tentang kartu ulang tahun itu? Betul, ini berkaitan sama laporan koran itu soal keberadaan buku kartu ucapan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Jeffrey Epstein. Ya, nama yang selalu memicu kontroversi. Iya, Anda nggak salah dengar, Jeffrey Epstein. Nah, di kartu itu ada tulisan tangan yang secara visual mirip banget sama tulisan Trump, bunyinya, teka-teki tidak pernah menua. Tentu saja Trump langsung meradang kan dengar itu. Oh, dia murka. Dia klaim ke publik kalau surat itu 100% palsu. Sebuah fabrikasi penuh. Dan puncaknya, nah ini tolong dicatat ya, dia ngomong ini dengan serius loh. Dia ngisyaratin kalau mungkin ada campur tangan dari penjelajah waktu dari masa depan yang naruh surat itu di arsip Epstein. Aduh, pakai argumen fiksi ilmiah kayak penjelajah waktu itu, mungkin emang bisa dapat tepuk tangan riuh kalau di rapat umum politik. Tapi kalau argumen semacam itu dibawa ke depan hakim federal, Bakal jadi bumerang ya. jelas, Anda lagi main api sama sistem hukum yang sama sekali nggak punya toleransi terhadap absurditas. Dan hakimnya emang nggak kemakan kan? Dia langsung ngebatalin gugatan itu di tahap awal. Iya, alasannya sangat teknis. Betul. Alasannya karena Trump sebagai pejabat publik tingkat tinggi gagal menuhin ambang batas hukum jurnalistik yang disebut niat jahat yang nyata atau actual malice. Buat Anda yang mungkin belum familiar, dalam hukum Amerika tuh gini. Anda nggak bisa sekedar nuntut koran cuma karena mereka ngeberitain hal buruk tentang Anda. Standarnya jauh lebih tinggi buat tokoh publik. Ya, Anda harus bisa ngebuktiin kalau koran tersebut itu tahu kalau informasinya bohong, tapi mereka sengaja tetap nerbitin itu murni dengan niat untuk ngehancurin Anda. Dan pembuktian niat itu sangat sulit. Susah banget. Makanya Trump gagal ngebuktiin niat itu. Tapi, disinilah ceritanya berubah jadi kayak thriller hukum. Hakim ngebatalin kasusnya, tapi dia ngasih Trump sebuah opsi. Opsi yang namanya leave to amend atau izin untuk mengubah gugatannya. Nah, opsi teknis inilah yang sebenarnya nyimpen bahaya paling mematikan. Gini, dalam sistem hukum perdata, hakim itu sering berbaik hati ngasih leave to amend kalau mereka ngerasa, penggugat ini mungkin cuma salah ngerangkai kata secara teknis aja dan layak dikasih kesempatan kedua buat ngerevisi dokumen mereka. Oh, ngerti. Ini tuh ibarat Anda lagi main board game, terus Anda salah melangkah masuk kotak penalti. Terus wasitnya senyum dan bilang, oke, Anda saya kasih kesempatan kedua buat lempar dadu ulang. Kedengarannya bagus banget kan?
Kelihatannya sih gitu. Tapi yang nggak disadari sama pemain yang lagi dibutain ego ini, ternyata ada jebakan beruang raksasa berduri tajam persis di kotak tempat dadunya bakal mendarat. Kenapa memperbaiki gugatan ini justru dibilang langkah bunuh diri secara hukum? Analisis yang mendalam dari pakar hukum Harry Litman yang dibahas juga di Medastatch itu menguraikan jebakan beruang ini dengan brilian banget. Mari kita proyeksikan apa yang terjadi kalau Trump, yang kita tahu nggak pernah bisa nahan egonya buat balas dendam, akhirnya ngambil umpan itu. Oke, mari kita skenariokan. Katakanlah pengacaranya benaran ngerevisi dokumennya. Mereka masukin frasa niat jahat yang nyata, dan ngulangin lagi teori penjelajah waktu itu. Terus hakim akhirnya nerima revisinya biar kasusnya bisa jalan terus. Lolos tahap awal gitu kan? Betul. Tapi begitu kasus ini lolos tahap awal, gerbang menuju fase yang namanya discovery atau penemuan fakta, itu langsung terbuka lebar. Wah, fase discovery. Ini berarti pintu-pintu rahasia yang tadinya tertutup rapat, sekarang terpaksa harus dibuka secara legal kan? 100% tepat. Di tahap ini, Wall Street Journal nggak lagi di posisi defensif. Mereka langsung dapat hak konstitusional penuh buat manggil Donald Trump secara paksa untuk melakukan deposisi di bawah sumpah. Wah, ini ngeri sih. Coba bayangin skenarionya. Trump harus duduk di sebuah ruangan, dihadapkan ke kamera, dikelilingi rentetan pengacara musuh selama 7 jam tanpa henti. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu berstatus di bawah sumpah. Perjury selalu bohong ya? Betul. Pengacara Wall Street Journal punya wewenang hukum penuh buat mencecar dia dengan pertanyaan detail. Tentang apa? Tentang persis hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Gila. Mereka bisa nanya sedetail mungkin soal hubungannya dengan Ghislaine Maxwell, riwayat perjalanannya. Mereka juga bakal nanya soal analisis ahli tulisan tangan yang ngomong-ngomong ahlinya udah ngonfirmasi loh. Kalau tulisan di kartu ulang tahun itu benar-benar identik sama tulisan Trump. Dan kartunya juga asli kan? Asli. Kartu itu diambil secara sah langsung dari arsip yang dikelola sendiri sama Ghislaine Maxwell. Wow. Jadi niat awalnya Trump itu mau pakai pengadilan sebagai alat humas buat ngebungkam jurnalis. Tapi bukan yang ngebersihin namanya, dia malah ngasih kunci secara sukarela ke media buat menginterogasi dia secara legal soal salah satu skandal paling gelap abad ini. Itu definisi murni dari senjata makan tuan. Bener-bener bunuh diri. Dan kalau kita nengok ke belakang, sejarah ngasih kita preseden yang sangat jelas soal gimana respons Trump tiap kali ngadapin ancaman deposisi. Ada taktik yang mirip banget yang pernah dia pakai waktu mantan pengacaranya sendiri, Michael Cohen, ngegugat dia. Oh iya, kasus Cohen. Gimana tuh akhirnya? Waktu proses pengadilan akhirnya ngasih Cohen hak buat mendeposisi Trump, Trump dan tim hukumnya kelabakan. Mereka pakai segala macam celah buat minta penundaan. Ditunda berbulan-bulan. Mengulur waktu ya? Iya, tapi akhirnya hakim kehabisan kesabaran. Hakim ngetuk palu dan bilang, udah, nggak ada penundaan lagi. Anda harus duduk di kursi deposisi besok. Terus apa yang dilakuin Trump? Apa dia datang bersaksi? Enggak, cuma beberapa jam sebelum deposisi dimulai, dia malah milih buat nyabut kasusnya sendiri. Wah, milih mundur teratur. Dia lebih milih buang kasus itu dan rela kelihatan kalah telak daripada ngambil risiko fatal bersaksi di bawah sumpah. Nah, jebakan yang persis sama sekarang lagi nganga lebar di depannya di kasus kartu Epstein ini. Dan ironisnya, dia sendiri yang nuntun dirinya masuk ke jebakan itu. Cuma gara-gara refleks narsisnya yang nggak mau ngebiarin berita buruk lewat tanpa perlawanan. Luar biasa, bener-bener rentetan kejadian yang bikin kepala berputar ya. Oke, mari kita tarik napas sejenak, kita mundur selangkah dan coba kita rangkum benang merah dari semua kekacauan yang udah kita bongkar hari ini. Silakan. Kita melihat ada sebuah pola kausalitas yang sangat konsisten di sini. Sebuah efek domino yang bermula dari Timur Tengah dan ujungnya jatuh berantakan di ruang sidang federal. Pola yang berulang ya? Benar. Saat sebuah pemerintahan sadar kalau narasi mereka udah nggak mempan buat ngebengkokin realitas, saat tagihan perangnya meledak, harga bensin nyekik rakyat, saat sekutu paling setia balik badan, dan wabah penyakit mulai menyerang gara-gara ngasih posisi ke loyalis anti-sains, reaksi spontan mereka adalah ngelakuin spin, bermanuver, putar balik. Reaksi panik. Ya, tapi alih-alih meredam masalah, manuver buat nutupin kelemahan itu malah bikin titik rentan baru yang jauh lebih bahaya. Nyembunyiin kelemahan di balik proyek monumen ratusan juta dolar, atau nyoba ngegertak media di pengadilan, itu justru melahirkan ancaman eksistensial baru, kayak jebakan deposisi hukum tadi.
Dan disinilah titik relevansinya buat Anda yang dari tadi dengerin diskusi kita. Kenapa sih dinamika politik tingkat tinggi yang ribet ini penting buat Anda pahami? Kenapa coba? Karena apa yang kita bedah hari ini pada dasarnya adalah studi kasus universal tentang konsekuensi mematikan dari kesombongan absolut. Penolakan terhadap fakta itu bahaya. Mekanisme ini nggak eksklusif cuma buat presiden aja. Berlaku buat siapa aja ya? Betul. Entah Anda lagi mimpin perusahaan, ngelola tim kecil di kantor, atau sekedar navigasi di kehidupan pribadi Anda, pelajaran ini valid. Terus-terusan gubah cerita, nyalain pihak luar, atau berbohong buat nutupin kesalahan masa lalu, itu bukan strategi yang bisa bertahan lama. Ujung-ujungnya bakal ketahuan juga. Pasti. Pada akhirnya, kebohongan itu bakal numpuk dan mendesak Anda masuk ke sudut sempit yang nggak ada jalan keluarnya. Sama persis kayak izin untuk mengubah gugatan tadi. Terlihat seperti peluang, padahal jebakan. Tepat. Di permukaan kelihatannya kayak kesempatan kedua buat menang argumen, tapi kenyataannya, itu malah pintu masuk ke kehancuran reputasi Anda sendiri. Kalau Anda bersikeras nolak hadapin kenyataan. Wow. Dan pemikiran itu bawa kita balik ke pertanyaan paling mendasar dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Ketika sebuah pemerintahan lebih sibuk, merintahin pembongkaran taman bersejarah di malam buta, atau menghabisin dana gila-gilaan buat monumen raksasa dan jet mewah cuma demi ngasih makan ego mereka. Mengalihkan perhatian dari krisis real. Iya, dan mereka lebih milih nyalahin fiksi penjelajah waktu, ketimbang nyelesain krisis energi yang lagi ngebakar tabungan warganya. Pada titik ekstrim manakah para pengikutnya bakal berhenti sejenak dan akhirnya sadar kalau mereka sebenarnya udah lama nggak dipimpin. Kesadaran yang pahit ya. Sangat pahit, bahwa mereka selama ini, ya ampun, cuma audiens yang dipaksa beli tiket mahal, cuma buat duduk diam nonton ilusi besar yang lagi pelan-pelan runtuh di depan mata mereka. Coba pikirkan pertanyaan itu secara mendalam, pas Anda buka berita politik besok pagi, atau pas Anda lagi ngeliat deretan angka yang berputar cepat di layar mesin pom bensin. Realitas selalu menang pada akhirnya. Betul sekali. Nah, terima kasih udah ngeluangin waktu Anda bersama kami di sesi bedah materi yang intens ini. Teruslah berpikir kritis, perhatikan selalu polanya, dan pastikan rasa ingin tahu Anda tetap menyala terang. Kita bakal balik lagi nanti dengan penyelaman materi berikutnya.